Buku ini juga ngejelasin bahwa hidup selalu menguji kita. Sebagian orang nyerah ketika menghadapi masalah keuangan. Sebagian lagi terus berjuang bahwa memiliki uang tanpa kecerdasan finansial membuat uang itu cepat hilang. Disinilah risiko itu berasal dari tidak mengetahui apa yang kamu lakuin. Karena seringkali orang terlihat kaya dari luar, padahal kondisi keuangannya sebenarnya nggak sehat. Robert Kiyosaki bilang ada 4 bidang kecerdasan finansial yang perlu kita pelajari. Setelah aku membaca buku Rich Dad Poor Dad, aku sadar ada banyak hal tentang uang yang ternyata nggak pernah diajarin di sekolah. Di video ini aku mau berbagi beberapa pelajaran yang paling membekas dari buku Rich Dad Poor Dad. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. Yang pertama, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Kalau nggak kerja, terus dapat uang dari mana? Karena dari kecil kita diajarin sekolah yang rajin, cari kerjaan yang bagus, lalu kerja seumur hidup. Tapi ternyata yang dimaksud bukan berarti orang kaya tidak kerja sama sekali. Mereka tetap kerja, bedanya mereka fokus membangun sesuatu yang nantinya bisa menghasilkan uang, meskipun mereka sedang tidak bekerja. Pekerjaan itu sangat penting. Tapi aku pernah nanya sama diriku, apakah aku hanya akan mengandalkan gaji selamanya? Karena kalau suatu hari nanti aku berhenti bekerja, penghasilanku juga berhenti. Dari situlah aku mulai belajar investasi, membuat konten YouTube, dan mencari cara agar uang yang aku miliki bisa ikut kerja untuk aku. Buku ini juga ngejelasin bahwa hidup selalu menguji kita. Sebagian orang nyerah ketika menghadapi masalah keuangan. Sebagian lagi terus berjuang, dan sebagian kecil memilih belajar dari kesalahan mereka. Menurutku ini sangat benar. Banyak orang takut belajar tentang uang karena takut rugi, takut salah, atau takut gagal. Padahal ketidaktahuan tentang uang justru sering jadi sumber ketakutan terbesar. Yang kedua, bukan soal seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi seberapa banyak yang kamu simpan. Aku pernah lihat orang yang penghasilannya lebih besar, tapi uangnya selalu habis. Sebaliknya, ada orang dengan penghasilan biasa aja, tapi kondisi keuangannya jauh lebih stabil. Robert Kiyosaki bilang bahwa memiliki uang tanpa kecerdasan finansial membuat uang itu cepat hilang. Disinilah kita perlu paham perbedaan aset dan liabilitas. Sederhananya, aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita. Sedangkan liabilitas sesuatu yang ngambil uang dari kantong kita. Misalnya investasi yang menghasilkan keuntungan, itu adalah aset. Bisnis yang menghasilkan pendapatan, itu aset. Sedangkan barang yang terus membuat kita mengeluarkan uang tanpa menghasilkan apa-apa, bisa menjadi liabilitas. Setelah paham konsep ini, aku mulai melihat pengeluaran dengan cara yang berbeda. Aku mulai nanya, apakah uang yang aku keluarin hari ini akan membantu kondisi keuanganku di masa depan, atau justru menjadi beban. Yang ketiga, bangun bisnis dan bangun aset. Buku ini tidak bilang kita harus langsung berhenti kerja dan membuka bisnis besar. Justru Robert Kiyosaki menyarankan untuk tetap menjalankan pekerjaan utama sambil perlahan membangun aset. Ini sangat realistis, karena jujur aja sebagian besar dari kita masih membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mulai membangun aset dari sekarang. Aku sadar bahwa aset memang dibangun sedikit demi sedikit. Buku ini juga ngingetin agar kita jaga pengeluaran tetap rendah dan tidak terburu-buru membeli barang mewah dengan hutang. Karena seringkali orang terlihat kaya dari luar, padahal kondisi keuangannya sebenarnya nggak sehat. Pelajaran keempat, memahami pajak dan kekuatan corporation atau perusahaan. Mereka belajar gimana pajak bekerja, bagaimana bisnis bekerja, dan bagaimana kepemilikan aset dapat membantu mereka mengelola uang dengan lebih efisien. Robert Kiyosaki bilang ada 4 bidang kecerdasan finansial yang perlu kita pelajari. Yang pertama itu adalah accounting, yang kedua itu adalah investing, yang ketiga itu adalah understanding market atau memahami pasar. Yang keempat adalah the law atau paham hukum dan aturan. Kalau ingin mengelola uang dengan baik, aku nggak bisa hanya fokus menghasilkan uang. Aku juga harus paham cara kerjanya. Pelajaran kelima, orang kaya menciptakan uang. Semakin aku pikirin semakin masuk akal. Orang kaya saat melihat peluang yang mungkin nggak dilihat oleh orang lain, mereka berani belajar. Mereka berani mencoba.
berani ngambil risiko yang sudah diperhitungkan. Bukan berarti mereka nekat, justru mereka mempersiapkan diri dengan pengetahuan terlebih dahulu. Di buku ini ngejelasin bahwa keraguan dan ketakutan yang berlebihan seringkali membunuh potensi kita sendiri. Aku sadar kalau kita terus menunggu sempurna, mungkin kita nggak akan pernah memulai. Dan ternyata banyak kesempatan datang justru setelah kita berani mengambil langkah pertama. Pelajaran ke-6, bekerja untuk belajar. Selama ini banyak orang milih pekerjaan hanya berdasarkan gajinya. Padahal Robert Kiyosaki menyarankan agar saat masih muda kita juga mempertimbangkan apa yang bisa dipelajari dari pekerjaan tersebut. Apakah pekerjaan itu mengajarkan komunikasi, mengajarkan penjualan, negosiasi, networking, kepemimpinan. Sekarang aku sadar bahwa skill-skill seperti itu akan berguna dimanapun aku bekerja nantinya. Di bagian akhir buku, Robert Kiyosaki juga bahas 3 jenis penghasilan. Ada penghasilan biasa atau earned income, yaitu penghasilan dari pekerjaan. Yang kedua, penghasilan pasif atau passive income. Dan yang ketiga adalah penghasilan portofolio atau portfolio income. Menurut beliau, tujuan jangka panjangnya adalah mengubah sebagian penghasilan aktif jadi penghasilan pasif dan penghasilan portfolio. Karena itu yang memungkinkan seseorang memiliki kebebasan finansial. Dan ada satu kalimat yang sangat membekas di pikiranku setelah selesai membaca buku ini. Risiko itu berasal dari tidak mengetahui apa yang kamu lakuin. Seringkali kita menganggap investasi itu berisiko, bisnis itu berisiko, belajar hal baru itu berisiko. Padahal yang sebenarnya berisiko adalah tidak mau belajar sama sekali. Semakin kita paham sesuatu, semakin kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Thank you for watching guys. See you on the next video.